Pasar Modal, Ibu Irene Suryani. Dan yang kami hormati Bapak dan Ibu sekalian dari unsur media serta hadirin peserta penandatanganan perjanjian kerjasama pembiayaan yang berbahagia. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, yaitu nikmat sehat, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam acara penandatanganan perjanjian kerjasama pembiayaan antara Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM dengan PT BNI Syariah dalam rangka subsidi bunga margin call. Hadirin yang kami hormati, sebelum acara dimulai, kami persilakan kepada Bapak Mu'arif Abbas untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam dan dimohon kepada Bapak Ibu sekalian menyesuaikan sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما كان الكريم عليم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, dalam suasana yang khidmat ini kami memanjatkan doa kehadirat-Mu. Kami memohon kepadamu, curahkanlah rahmat dan kasih-Mu kepada kami, terkhusus kepada para pemimpin kami yang telah berpikir dan bekerja keras demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara kami. Lipatkanlah pahala atas keikhlasan, pengabdian dan pengorbanan mereka. Terimalah dharma bakti dan amal soleh mereka, dan jadikanlah mereka sebagai pemimpin yang amanah, selalu berada dalam ridho, bimbingan dan lindungan-Mu. Dekatkanlah mereka di sisi-Mu ya Allah, dan dekatkanlah pula hati kami dengan semangat juang mereka. Allahumma yassir, wahai Zat yang Maha Pemberi kemudahan. Pada kesempatan ini, sebagai wujud komitmen pelaksanaan amanah kami berkumpul di tempat ini dalam acara penandatanganan perjanjian kerjasama pembiayaan antara Deputi Bidang Pembiayaan dengan Bank BNI Syariah dalam rangka penyaluran kur syariah tahun 2020. Berikanlah kami petunjuk dan kemudahan dalam melaksanakannya sesuai tuntunan-Mu. Limpahkanlah keberkahan kepada kami, khususnya untuk pengembangan dan kemajuan UMKM di Indonesia. Ya Allah, ya Ghaffar, Zat yang Maha Pengampun. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, serta dosa para pemimpin kami. Sucikanlah jiwa dan raga kami, hati dan pikiran kami, agar kami dapat menggunakan kejadian hati dan pikiran kami dalam menyusun setiap program dan kebijakan demi meningkatkan dan mewujudkan sejahtera rakyat, bangsa dan negara kami. Serta anugerahkanlah kekuatan kepada kami agar dapat melaksanakan setiap program yang telah dicanangkan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, hindarkan bangsa dan negara kami dari fitnah dan mara bahaya. Hindarkan negara kami dari segala wabah penyakit, termasuk COVID-19 ini. Lindungilah kami dan para pemimpin kami, agar kami tetap sehat dan kuat, baik jasmani maupun rohani. Sehingga tekad pemimpin kami untuk membangun negara dan bangsa kami menjadi bangsa yang maju dapat tercapai. Ya Allah yang Maha Pengampun segala doa, kabulkanlah permohonan kami ini. Sesungguhnya Engkau Maha Rahman Maha Rahim.
Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna al-jannata al-gharar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan dan arahan Deputi Bidang Pembiayaan kepada Bapak Hanang Haribaraman dipersilakan. Yang terhormat Pak Iwan, Direktur Bisnis Retail dan Jaringan BNI Syariah. Yang terhormat Bapak John Suyani Pasaribu, GM Divisi Bisnis Mikro Bank BNI Syariah. Yang terhormat Pak Yulianto Adi Widodo, Deputi GM Bisnis Mikro. Tentu saja yang saya hormati Bu Iren dan Pak Suhan, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada kesempatan pada pertemuan penandatanganan kerjasama pada pagi hari ini. Mengapa kami secara khusus mengundang Bapak Ibu sekalian dan mengadakan acara ini? Karena kami memandang bahwa ini adalah langkah yang penting bagi kita semua. Jadi kami dari Kementerian Koperasi dan UMKM ingin mendorong pembiayaan syariah ini lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi berperan untuk membantu pembiayaan dari UMKM kita, gitu ya. Dan kami rasa bahwa sekarang sudah saatnya bahwa ini teman-teman di pembiayaan syariah ini banyak yang turut sebagai penyalur KUR. Gitu ya. Jadi karena ini penting juga subsidi ini supaya nanti berimbang antara teman-teman yang di konvensional dengan di syariah, supaya makin banyak lagi nanti UMKM yang mendapatkan pembiayaan dari syariah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami ingin laporkan juga pada kesempatan ini bahwa total realisasi penyaluran KUR sampai dengan 30 Juli tahun 2020 berdasarkan data yang dipublikasikan Kemenko Bidang Perekonomian itu sebesar 93,53 triliun atau sekitar 53% dari target kita tahun 2020, yaitu 176,22 triliun, dan yang kita rencanakan akan diberikan kepada 2,7 juta debitur baru. Nah, dengan rincian satu tadi, KUR mikro itu yang sudah kita salurkan itu sebesar 83,80 triliun untuk 1,8 juta debitur. Kemudian KUR kecil atau KUR khusus yang sudah disalurkan itu 19,04 triliun untuk 100.000 debitur. Kemudian ada KUR juga untuk TKI, itu sudah kita salurkan sebesar 267 miliar kepada 9.475 debitur. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu perkembangan KUR yang sudah kita salurkan di tahun hingga 30 Juli tahun 2020. Data yang 31 sedang kita himpun Bapak Ibu sekalian. Jadi belum dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Kemudian total realisasi subsidi KUR sampai dengan tanggal 31 Agustus tahun 2020, karena ini langsung KPK-nya saya, jadi saya bisa langsung dapat datanya.
Jadi itu sebesar 9,8 triliun atau sekitar 51,8% dari pagu anggaran. Yaitu pagu anggaran kita itu sebesar 18,9 triliun. Nah, dengan rincian subsidi IJP itu sebesar 156 triliun. Jadi dari pagu 178 miliar. Jadi sudah cukup besar ini subsidi IJP-nya. Kemudian subsidi bunga kur reguler itu sekitar 8,3 triliun dari pagu 13,77 triliun. Jadi progresnya sudah cukup besar gitu ya. Kalau untuk yang subsidi IJP dan subsidi kur. Kemudian tambahan subsidi bunga kur untuk khusus kondisi COVID ini ada tambahan subsidi bunga itu sudah tercapai sekitar 1,3 triliun dari pagu 4,9 triliun. Jadi Bapak Ibu sekalian itu adalah progres mengenai subsidi kur yang diberikan kepada usaha kecil, usaha mikro dan kecil. Kemudian selain itu juga kami ingin sampaikan pada kesempatan ini, jadi saat ini sudah terdapat 42 penyalur kur. Ya, salah satunya nanti kita akan tanda tangani hari ini. Yang terdiri dari 38 bank, 1 LKBB, lembaga keuangan bukan bank, dan 3 koperasi. Sedangkan untuk penyalur kur syariah baru ada 2. Jadi hari ini kita ada tambahan 1 lagi ini. Ya, tadi kenapa saya anggap penting karena mudah-mudahan ini nanti juga mendorong lembaga pembiayaan syariah yang lainnya juga turut bergabung dalam skema memberikan bantuan subsidi bunga kur ini. Nah, kemudian kami ingin sampaikan juga bahwa sesuai dengan surat kami dari di bidang ekonomi makro dan keuangan, sesuai dengan surat dari Kementerian Menko, yaitu surat deputi bidang ekonomi makro dan keuangan Kemenko bidang perekonomian nomor B/kur-173 D.I.M Ekon /7/2020 tanggal 29 Juli perihal plafon penyaluran kur BNI Syariah tahun 2020 telah ditetapkan plafon penyaluran kur BNI Syariah tahun 2020 sebesar 700 miliar. Jadi cukup besar targetnya. Mudah-mudahan ini bisa dicapai dan bisa dinikmati oleh seluruh nasabah yang berhak untuk menerima di BNI Syariah. Kemudian selain itu juga ingin saya sampaikan bahwa dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional telah diselenggarakan rapat Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM tanggal 27 Juli tahun 2020 yang membahas mengenai relaksasi kebijakan penyaluran kur. Jadi pemerintah ini tadi kita lihat penyalurannya baru berapa ini ya, dari 4,9 baru tersalurkan 1,3, maka pemerintah melakukan relaksasi berbagai kebijakan agar penyaluran kur ini lebih cepat, gitu ya, dan juga diberikan skema-skema baru, gitu ya. Nah, jadi secara rinci adalah sebagai berikut dari keputusan rapat tersebut. Yang pertama, skema kur akan diterbitkan nih skema baru yang disebut skema kur super mikro dengan bunga 0% sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2020 dengan plafon maksimal 10 juta. Yang utamanya ditujukan untuk pekerja yang terkena PHK atau ibu rumah tangga yang melakukan usaha kur super mikro. Dan dalam program ini tidak dipersyaratkan anggunan, jadi tidak perlu agunan, gitu ya, tidak perlu agunan. Jadi itu. Kemudian B, ada kebijakan lain adalah perubahan kebijakan tambahan subsidi bunga pada masa pandemi. Jadi subsidi bunganya ditambahkan, gitu ya, ditambahkan. Yang sebelumnya 6% untuk 3 bulan pertama dan 3% untuk 3 bulan kedua, maka semuanya ini nanti sampai 30 Desember kita perluas mendapatkan subsidi tambahan 6%, gitu ya. Jadi semuanya 6%. Kalau tadinya ada 6% pada 3 bulan pertama, kemudian 3 bulan berikutnya 3%. Nah, ini semuanya akan diberikan subsidi 6% hingga tanggal 31 Desember. Jadi diperpanjang juga waktunya. Kemudian juga yang terakhir hasil kesepakatan rapat tersebut adalah penundaan penetapan target kur sektor produksi sebesar minimal 60%. Jadi
tadinya bahwa KUR itu difokuskan pada untuk sektor produksi, dari targetnya 60%. Nah, ini direlaksasi pada saat ini karena banyak sektor-sektor yang non produktif seperti perdagangan dan sebagainya kena dampak juga dengan KUR. Jadi itu adalah relaksasi adalah yang atau respon pemerintah untuk membantu UMKM. Yang terakhir, kami berharap bahwa dengan penandatanganan perjanjian kerjasama pembiayaan PKP ini dapat mendorong percepatan penyaluran tadi yang 17 miliar tadi. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Hanung Halimah Rahman. Acara selanjutnya yaitu sambutan Direktur Bisnis, Retail dan Jaringan Putri Bank BNI Syariah kepada Bapak Iwan Abdi, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Insinyur RS Hanung Halimah Rahman SMS selaku Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UMKM Departemen Koperasi Republik Indonesia. Yang kami hormati Ibu Insinyur Irene Suryani Amet selaku Asisten Deputi Asuransi Penjaminan dan Pasar Modal Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia. Yang saya hormati, saya banggakan Pak John Suzyani, Bapak Ibu sekalian, para peserta rapat hari ini, bisa dikatakan rapat ya, yang hadir dalam acara penandatanganan ini. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya dan rezekinya pada hari ini kita bisa bertemu di tempat yang luar biasa ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini bisa menjadi bagian amal kita kepada Yang Maha Kuasa dan bagian pengabdian kita kepada negara Republik Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Selamat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan syafaatnya kelak bisa kita terima di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Pak Hanung, Bu Iren, ini saya seperti terbang, Pak. Ini suatu kehormatan yang luar biasa bagi kami Bank BNI Syariah yang sudah sekian lama sebenarnya mendambakan untuk bisa berperan serta dalam penyaluran KUR, dan alhamdulillah berkat bantuan Pak Hanung dan tim di Kementerian Koperasi yang saya tahu mendorong juga ke sana sini gitu, sehingga dilakukan percepatan dan perizinan kami sudah keluar alhamdulillah. Dan hari ini suatu kebanggaan kami bisa hadir di sini untuk melakukan kegiatan penandatanganan kerjasama antara BNI Syariah dengan Kementerian Koperasi dalam rangka penyaluran KUR. Kami perlu sampaikan Pak, komitmen BNI Syariah terhadap perekonomian, pembangunan perekonomian di Indonesia, khususnya kepada pembangunan di sektor kecil dan menengah, itu kita wujudkan dalam bentuk tentu realisasi dari pembiayaan. Di samping itu kita juga melakukan pembinaan secara teknis untuk di bidang keuangan, di situ kemampuan kami. Dan saat ini kami memiliki lebih kurang khusus mikro, Pak, yang memang kita fokuskan di KUR ini, kira-kira 70 ribuan nasabah mikro kita yang sudah kita biayai dengan skim mikro yang kita punya, skim reguler, dan mudah-mudahan dengan adanya fasilitas KUR ini akan memberikan dampak yang positif khususnya kepada masyarakat tentunya dan juga kepada bisnis kami di BNI Syariah, untuk kami bisa lebih dalam lagi masuk ke dalam bisnis di UMKM.
Di samping mikro memang kita ada juga melakukan pembiayaan kepada sektor yang kecil dan menengah, dan juga ada di luar yang kita tidak catat di mikro, Pak. Kita juga memang kerjasama dengan PNM dalam mendorong Mekar, program Mekarnya, dan kita sudah berjalan ini hampir kira-kira 8-9 bulan. Dan ini merupakan satu kesatuan dari visi dari BNI Syariah yang memang ingin memberdayakan umat. Bagian dari implementasi makosid syariah yang kami selalu dengungkan dalam rangka mengembangkan bisnis di BNI Syariah. Hari ini bagi saya dan bagi tim kami ini catatan sejarah, Pak. Kita masuk, kita bisa melakukan penyaluran KUR, dan mudah-mudahan apa yang sudah ditargetkan oleh pemerintah, kami dikasih alokasi tadi Bapak Anu sampaikan sudah kira-kira 700 miliar. Nah, insya Allah dalam tempo 3 bulan ini kami akan best effort untuk memenuhi kepercayaan yang sudah diberikan, dan mudah-mudahan juga penyaluran ini sesuai tepat pada sasaran yang kita tetapkan. Perlu saya sampaikan juga, Pak, di BNI Syariah ini sedikit cerita, karena tadi saya tanya berapa Bu pemain bank syariah, ya baru ada 2 ya. Tahun ini memang tahun yang cukup fenomenal, Pak, bagi kami. Tahun ini secara kebetulan juga kami memasuki bank menjadi bank buku 3, Pak. Tadinya kita di buku 2, dan alhamdulillah tahun ini kita sekarang sudah di buku 3, dan minggu kemarin kami juga diikutkan oleh pemerintah untuk bagian dari program pemulihan ekonomi nasional PEN, dan kita juga berharap bisa meleverage dana pemerintah yang akan ditempatkan di kita. Dari hitungan-hitungan kami berharap mungkin bisa meleverage nanti hampir sekitar 5-6 T lah dalam waktu yang singkat ini. Dan mudah-mudahan ini terwujud di luar yang tadi. Nah, perlu saya sampaikan juga, Pak, BNI Syariah secara sistem sebenarnya kita sudah cukup memadai untuk membantu penyaluran KUR, di mana core banking kami itu bersinergi dengan BNI Induk, Pak. Jadi secara sistem memang sudah cukup proven, dan ini juga membantu kami program sinergi ini untuk bisa lebih cepat mengakselerasi penetrasi bisnis dan membantu program-program pemerintah. Terima kasih juga, Pak, pada kesempatan ini. Tadi Pak Anu mengingatkan waktu kita bincang-bincang, kami sudah dipercaya oleh pemerintah dalam ini untuk membantu penyaluran bantuan kepada pengusaha mikro, ya Pak, sekitar 2,4 juta per pengusaha, dan alhamdulillah kami diberi kepercayaan untuk membantu di Provinsi Aceh. Ada kira-kira 80.000 account, 80.000 penerima bantuan yang kita bukakan rekening dan disalurkan melalui BNI Syariah. Ini gambaran tentang BNI Syariah. Sekali lagi, Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada BNI Syariah. Mudah-mudahan kepercayaan ini bisa kita emban, kita jalankan dengan baik, dan kami juga minta supportnya kepada Bapak Ibu, Pak Anu dan tim, Pak Wiren, untuk terus memberi masukan-masukan kepada kami. Lalu kami pemain baru, Pak, di sana sini, nanti kalau perlu disentil-sentil biar kami bisa lebih baik lagi dalam merealisasikan apa yang kita lakukan hari ini. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang. Pada Departemen Koperasi sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan dan bantuannya. Kami siap membantu program-program pemerintah khususnya yang melalui Departemen Koperasi.
Insyaallah secara sistem dan teknologi kita sudah cukup proven, dan mudah-mudahan ini akan membantu kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Iwan Api. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya yaitu penandatanganan perjanjian kerjasama bisnis, perjanjian kerjasama pembiayaan antara Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM dengan PT BNI Syariah dalam rangka subsidi bunga margin call. Kepada Bapak Hanif Haliman Rahman dan Bapak Iwan Api, kami persilakan untuk maju ke depan. Kami persilakan untuk menandatangani perjanjian kerjasama pembiayaan antara Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM dan PT BNI Syariah dalam rangka subsidi bunga margin call. Kami juga berharap dengan perjanjian ini dapat memberikan dampak yang positif terhadap UMKM di Indonesia dan dapat mendorong percepatan penyaluran kredit usaha rakyat. Kami persilakan untuk menunjukkan perjanjian kerjasama ini kepada ya. Kami ucapkan terima kasih dan kami persilakan untuk kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, demikianlah acara penandatanganan perjanjian kerjasama pembiayaan antara Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM dengan PT BNI Syariah dalam rangka subsidi bunga margin call. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, dan acara akan selanjutnya yaitu press conference yang akan dipandu oleh tim Humas, dan kami selaku panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk panung boleh berdiri di depan, Pak. Dan untuk sesi tanya, silakan teman-teman wartawan ada yang ingin bertanya untuk kedua narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadli dari Universitas. Pak, yang saya tanyakan ini ada skema tingkatan super ya, dengan bunga 0% untuk saat ini. Bagaimana Pak untuk penerima, maksudnya pendaftar daripada bunga daripada super mikro ini Pak? Jadi, kedua untuk BNI ini kan tadi ada target untuk BNI 700 miliar, kalau mungkin ke depannya seperti apa, mungkin ada target jadinya seperti ini seperti apa percepatan penyerapan dana ini. Terima kasih. Dan ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ini dalam tahap kita sedang formulasikan program ini, sudah diputuskan, tetapi detailnya sedang kita siapkan gitu ya. Program ini akan diberikan sama dengan KUR, bisa lihat. Hanya pagunya berbeda, dia lebih rendah, jadi pinjamannya itu lebih kecil, hanya di bawah 10 juta gitu ya, di bawah 10 juta, jadi seperti itu. Kemudian bunganya kalau yang sebelumnya disubsidi 10%, kalau yang regulernya 10%, ini disubsidinya 16%, sehingga
nasabah ini nggak perlu membayar apapun juga gitu ya untuk bunganya ya. Bunganya yang membayar pokoknya saja. Jadi kurang lebih sama dengan KUR, hanya subsidinya lebih besar, itu yang skemanya. Dan ini diberikan untuk untuk tadi sudah saya sampaikan untuk yang teman-teman kita yang di PHK, kemudian di rumah tangga yang ingin meningkatkan kegiatan ekonomi. Jadi itu kurang lebih target. Ada targetnya berapa gitu Pak? Targetnya tentunya kalau kita tadi ada besaran targetnya sudah kita hitung. Jadi belum ada angka yang bisa saya sampaikan ya. Tapi ini ruangnya masih besar lah gitu ya, ruangnya masih besar. Jadi intinya jangan khawatir. Ya ini ruangnya cukup besar untuk tadi yang berhak menerima. Jadi nggak usah khawatir mengenai target. Saya rasa masih cukup besar ruangnya untuk itu. Kalau target bergulir ya itu tadi saya sampaikan. Jadi kita sedang hitung kembali berdasarkan data Pak. Kami belum dapat datanya ini. Berapa jumlah orang yang di PHK, kemudian di rumah tangga yang masuk itu berapa, sehingga saya belum bisa sampaikan di sini. Tapi ruangnya masih besar lah intinya gitu ya kan, masyarakat yang butuh informasi itu apakah masih ada nggak pagu dua dia gitu ya. Kalau itu saya bisa sampaikan masih cukup luas untuk teman-teman bisa mendapatkan masuk dari program. Memang dikhususkan untuk program korban PHK ya? Iya, PHK dan ibu rumah tangga. Baik. Baik. Baik, terima kasih Pak Dwi. Kami tahun ini dialokasikan target itu 700 miliar. Dan mudah-mudahan kita sih berharap bisa segera terrealisasi. Nah, apa strategi yang kita lakukan? Tentu kita berdasarkan strategi yang memang selama ini sudah kita rancang untuk penyaluran pembiayaan kepada pengusaha kecil dan mikro. Nah, hari ini kami berharap di angka 700 ini bisa dengan cara apa? Dengan cara kami sudah melakukan pendataan di daerah-daerah potensi, dan dalam rangka penyaluran nanti juga kami akan membagi dua. Pertama secara individu, kita direct pengusaha-pengusaha mikro langsung melalui sales kita, tapi kami juga nanti akan bekerja sama dengan berbagai pihak, contoh misalnya dengan pesantren, dengan komunitas, dan kita berharap pola komunitas ini akan lebih cepat mendorong. Karena secara komunitas kita terhimpun dalam satu kelompok usaha, secara skala ekonomi juga cukup mumpuni, cukup banyak, dan ini yang akan mengatur. Nah, kita sudah mencanangkan pada seluruh jajaran kita di seluruh Indonesia untuk sejak 3 bulan yang lalu sudah melakukan pembicaraan dengan komunitas-komunitas, dan memang selama ini pembiayaan kami menggunakan skim pembiayaan mikro yang ada di kita tanpa KUR, dan dengan adanya KUR ini akan lebih mendorong lagi. Begitu ya. Ya Pak, saya Aman Pak dari Ministeri Jaya. Mungkin ke Pak Iwan Pak. Ya, Pak, dari target 700 miliar ini nantinya penyalurannya akan difokuskan di mana nih Pak untuk wilayah? Kemudian kan banyak sekali Pak BNI Syariah yang sudah ikut kerjasama dengan Mekar ini yang memang pelakonnya nggak beda jauh dengan KUR ini. Nantinya seperti apa untuk verifikasi data, karena kan banyak banget yang disalurkan, kemudian pemerintah juga menyalurkan berbagai program yang intinya untuk UMKM. Yang kedua untuk Pak untuk KUR ini nanti 100% targetnya kapan?
Silakan Bapak dulu. Baik, makasih Mas Danang. Kalau penyalurannya di mana, kita tuh namanya tidak melakukan pembatasan. Kita salurkan di seluruh Indonesia, seluruh daerah di mana cabang kami berada. Sektornya kita juga sektornya tidak membatasi, sepanjang itu sesuai dengan kebutuhan. Bisa saya sampaikan beberapa sektor yang saat ini kita masuki di sektor pertanian yang kita punya pembiayaan kepada para petani, pada petani jagung, petani bawang, padi. Juga di sektor perikanan kita juga membiayai, kemudian di peternakan kita juga membiayai, dan ini ada produk-produk kita. Jadi semua segmen yang memungkinkan untuk itu sepanjang dia punya potensi dan memang comply dengan ketentuan yang ada di KUR, kita akan lakukan. Intinya kita memang berusaha Pak di tengah kondisi pandemi ini, tentu kita harus saling membantu dari semua sektor. Kami dari sektor keuangan itu akan mempercepat penyaluran dan meyakinkan bahwa penyaluran pembiayaan untuk ini benar-benar sesuai dengan ketentuan, dan tentu dari sisi bank prudensial tetap kita jaga. Kriterianya apa kalau boleh tahu yang bisa mendapatkan itu? Kriteria standar Pak, sama semua ketentuan KUR itu kan diatur oleh pemerintah. Tentu kami nanti melengkapi dengan analisa dari sisi kami. Ya, kemudian transaksinya tentu kita transaksikan sesuai dengan syariah, dengan prinsip-prinsip syariah. Dan saat tadi saya sampaikan, saat ini kami kira-kira ada 70.000 pengusaha di luar Mekar ya Pak ya. Kalau Mekar kita kerjasama dengan PNM, itu langsung kerjasamanya BNI dengan PNM, kemudian PNM dengan Mekar. Ini yang KUR ini di luar Mekar. Memang benar-benar nanti penyaluran baru. Mungkin itu yang Jadi tadi yang pertanyaannya mengenai target penyaluran KUR untuk Sampai kapan Pak? sampai tanggal 31 Desember. Nah, terus tadi saya ingin menambahkan juga yang mengenai concernnya teman-teman tadi mengenai targetnya Sukor itu berapa gitu ya. Kalau targetnya Bapak Ibu sekalian ini paling tidak kita ada revisi target dari yang tadi 197 ya, itu yang KUR biasa itu bisa dialihkan untuk target Sukor itu tadi. Jadi dari 190 menjadi 176 ini kan ada uang ini sekitar 24 triliun, dan selain itu masih ada uang lain juga dari anggaran kita yang tidak diserap di tempat lain, bisa kita alihkan ke situ. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa tidak perlu ada kekhawatiran mengenai target ya, sepanjang ada yang berhak itu tentunya kita bisa, dan memenuhi persyaratan tadi tentunya bisa kita berikan. Oke, baik. Ada kesempatan terakhir untuk teman-teman media. Kira-kira yang tanyakan lagi? Tidak cukup, baik. Demikian sesi tanya jawab bersama media. Terima kasih ya. Pak Anung. Terima kasih Bapak Ibu sekalian media. Ya. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran dari Bank BNI Syariah. Semoga dengan perjanjian kerjasama ini dapat memberikan dampak yang positif untuk UMKM di Indonesia. Dan kami ucapkan juga terima kasih atas media-media yang telah hadir pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sennheiser siapa? Itu yang itu? Yang di atas itu? Kan. Yang punya oh.
Oke.